Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas latihan soal mengenai konsep energi potensial pegas dan konsep daya. Kita bahas dulu apa yang sudah dipelajari pada video sebelumnya mengenai energi potensial pegas dan mengenai daya. Yang pertama, kita sudah belajar tentang hukum Hooke. Hukum Hooke menjelaskan mengenai gaya pegas yang bisa kita tuliskan secara matematis F sama dengan negatif K dikali X, atau kadang kita tulis sebagai negatif K dikali delta X. F ini adalah gaya pegas, K ini adalah konstanta pegas, dan X ini adalah perubahan panjang pegas. Sedangkan tanda negatif ini memberikan informasi bahwa arah gaya pegas berlawanan dengan arah perubahan panjang pegas. Di dalam hukum Hooke dijelaskan bahwa gaya yang dikerjakan oleh sebuah pegas atau F ini berbanding lurus dengan perubahan panjangnya. Jadi, semakin besar perubahan panjangnya, maka semakin besar gaya pegas yang ditimbulkannya. Jadi, itu arti dari berbanding lurus. Kemudian, berlawanan arah dengan perubahan panjang itu. Jadi, tanda negatif ini menandakan bahwa gaya pegas ini berlawanan arah dengan perubahan panjang pegasnya, atau X, atau kadang kita tulis sebagai delta X. Inilah isi dari hukum Hooke. Kemudian, kita juga sudah belajar mengenai energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang dimiliki pegas ketika mengalami perubahan panjang akibat suatu gaya luar. Inilah definisi dari energi potensial pegas. Jadi, intinya pegas memiliki energi potensial ketika mengalami perubahan panjang. Energi potensial pegas dapat kita tentukan dengan cara EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. EP itu adalah energi potensial pegas, kemudian K itu adalah konstanta pegas, dan X itu adalah perubahan panjang pegas. Kemudian yang terakhir kita sudah belajar mengenai konsep daya. Daya itu adalah usaha atau energi yang diserap atau dilepaskan pada tiap satu satuan selang waktu. Jadi seberapa besar energi yang dikeluarkan atau diserap selama selang waktu tertentu, itu disebut sebagai daya, yang bisa kita tentukan dengan cara P sama dengan W dibagi delta T. P ini adalah daya, W ini adalah usaha, dan delta T ini adalah selang waktu. Berikut keterangannya. F itu adalah gaya pegas, kemudian X itu adalah perubahan panjang pegas, satuannya meter. K itu konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Kemudian EP itu adalah energi potensial pegas, karena energi maka satuannya itu Joule. Dan P itu adalah daya, satuannya Joule per second atau Watt. Jadi inilah materi yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan, di bawah ini faktor yang mempengaruhi energi potensial pegas adalah, nah jika yang ditanyakan adalah faktor yang mempengaruhi energi potensial pegas, kita ingat lagi rumus dari energi potensial pegas, yaitu setengah dikali K dikali X kuadrat. Ternyata energi potensial pegas ini dipengaruhi oleh yang pertama konstanta pegas, yang kedua perubahan panjang pegas. Maka jawaban untuk soal yang pertama adalah B, yaitu perubahan panjang pegas dan konstanta pegas. Atau selain penulisannya seperti ini, setengah K dikali X kuadrat terkadang ditulis sebagai setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Jadi di sini ada deltanya. Sebetulnya ini sama saja, artinya adalah perubahan panjang pegas. Jadi seperti itu untuk menentukan faktor yang mempengaruhi energi potensial pegas. Dilihat dari rumus energi potensial pegasnya sendiri. Kemudian soal yang kedua, perhatikan rumus untuk menentukan energi potensial pegas di bawah ini. Rumusnya seperti tadi, energi potensial sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. Berdasarkan rumus tersebut, semakin besar perubahan panjang pegas, semakin besar X-nya, maka apa yang akan terjadi pada nilai energi potensial pegasnya? Apakah energi potensial pegasnya akan semakin besar, energi potensial pegasnya akan semakin kecil, atau energi potensial pegasnya bernilai tetap? Perhatikan di sini, kita akan memperbesar nilai dari perubahan panjang pegas. Jadi semakin besar perubahan panjang pegas atau nilai X-nya, maka yang akan terjadi adalah energi potensial pegasnya akan semakin besar. Untuk membuktikannya, kita coba saja X-nya kita ganti dengan angka 1, X-nya kita ganti dengan angka 2, kemudian kita ganti dengan angka 3, apakah energi potensial pegasnya akan bertambah atau berkurang. Dan kita akan menemukan bahwa semakin besar perubahan panjang pegas atau X-nya, maka energi potensial pegasnya akan semakin besar. Karena perubahan panjang pegas itu berbanding lurus dengan energi potensial pegas. Kemudian soal untuk nomor 3, perhatikan gambar berikut. Jadi gambarnya seperti ini. Ini kondisi awal sebuah pegas yang akan ditarik oleh sebuah gaya. Kemudian pegas A
ditarik oleh sebuah gaya sehingga mengalami perubahan panjang atau delta X-nya seperti ini. Sedangkan pegas B ditarik oleh sebuah gaya juga sehingga perubahan panjangnya seperti ini. Di dalam soal, dua buah pegas yang memiliki konstanta pegas yang sama ditarik oleh gaya yang berbeda. Jadi karena gaya tariknya yang berbeda, sehingga mengalami perubahan panjang yang berbeda juga. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah yang pertama, pegas A memiliki energi potensial pegas lebih besar dari pegas B. Pegas B memiliki energi potensial pegas lebih besar dari pegas A. Pegas A memiliki energi potensial pegas sama besar dengan pegas B. Untuk menjawab soal ini, kita ingat lagi energi potensial pegas bisa kita tentukan dengan cara setengah dikali K dikali X kuadrat. K itu adalah konstanta pegas, X itu adalah perubahan panjangnya. Kalau di sini delta X-nya, atau kita tuliskan seperti ini. Jika kita perhatikan, pegas B mengalami perubahan panjang yang lebih besar dibandingkan pegas A. Ingat lagi pada soal sebelumnya, perubahan panjang pegas itu berbanding lurus dengan energi potensial pegasnya. Jadi semakin besar perubahan panjang pegasnya, maka energi potensial pegasnya juga akan semakin besar. Maka kita dapat tentukan bahwa pegas B memiliki energi potensial pegas lebih besar dari pegas A. Mengapa seperti itu? Karena pegas B mengalami perubahan panjang yang lebih besar dibandingkan dengan pegas A. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah jawaban B. Pegas B memiliki energi potensial pegas lebih besar dari pegas A. Kemudian soal nomor 4 seperti ini. Kalau tadi peristiwanya ditarik pegasnya, sekarang pegasnya ditekan. Sehingga sama saja pegas akan mengalami perubahan panjang. Jika kita perhatikan, perubahan panjang pegas A seperti ini, sedangkan perubahan panjang pegas B seperti ini. Di dalam soal dinyatakan bahwa dua buah pegas yang memiliki konstanta pegas yang sama ditekan oleh gaya yang berbeda sehingga mengalami perubahan panjang yang berbeda. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah dengan cara yang sama dengan soal nomor 3, kita dapat ketahui bahwa perubahan panjang pegas itu berbanding lurus dengan energi potensial pegas. Jadi semakin besar perubahan panjang pegasnya, maka semakin besar nilai energi potensial pegasnya. Atau sebaliknya, semakin kecil perubahan panjang pegasnya, maka semakin kecil juga energi potensial pegasnya. Maka dari pernyataan itu kita dapat tentukan bahwa pegas B memiliki energi potensial pegas lebih besar dari pegas A. Mengapa seperti itu? Karena pegas B mengalami perubahan panjang yang lebih besar dibandingkan dengan pegas A. Jadi seperti itu untuk menjawab soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5, perhatikan gambar berikut. Jadi gambarnya seperti ini. Ada gambar A, B, C, D, dan E. Jadi pada gambar A, ceritanya pegas itu ditarik sehingga mengalami perubahan panjang. Kemudian pegas B tarikannya dikurangi sehingga perubahan panjangnya mengecil seperti ini. Sampai di titik C, pegas berada pada kondisi awalnya. Jadi kondisi awalnya itu seperti ini, sebelum ditarik ataupun sebelum ditekan. Kemudian pada gambar D, pegas ditekan sehingga mengalami perubahan panjang lagi. Ditekannya sampai seperti gambar E. Jadi setelah gambar D, gaya tekannya semakin besar sehingga perubahan panjangnya semakin besar juga. Di dalam soal dinyatakan bahwa sebuah pegas yang bergerak bolak-balik sehingga selalu mengalami perubahan panjang pegas. Jika posisi C adalah kondisi awal pegas atau sebelum mengalami perubahan panjang pegas, maka di bawah ini energi potensial pegas yang dapat digambarkan dengan grafik batang yang tepat adalah, nah jadi di sini kita memperkirakan energi potensial pegasnya seperti apa jika pegasnya bergerak bolak-balik. Untuk menjawab soal nomor 5 ini, kita perhatikan dulu video berikut ini. Nah, videonya seperti ini, perhatikan. Ini adalah pegas yang akan dijadikan ilustrasi gerakan bolak-baliknya. Sedangkan ini adalah energi potensial pegasnya. Ketika pegas ditarik, sehingga bertambah panjang, energi potensial pegasnya juga meningkat atau semakin besar. Semakin besar perubahan panjang pegas, maka energi potensial pegasnya juga semakin besar. Seperti ini. Kemudian, ketika pegas dikurangi gaya tariknya sehingga kembali lagi ke posisi semula, maka energi potensialnya juga berkurang. Karena perubahan panjang pegasnya mengecil dari posisi semula. Nah, ini posisi awalnya. Kemudian, pegas itu ditekan sehingga mengalami perubahan panjang juga dari posisi semulanya kan. Jadi dari posisi semula ketika pegas ditekan,
maka pegas mengalami perubahan panjang. Karena pegas mengalami perubahan panjang, maka energi potensial pegasnya meningkat lagi. Nah, jadi seperti ini. Jadi energi potensial pegas itu ada ketika terjadi perubahan panjang pegas. Sedangkan ketika berada pada posisi awalnya seperti ini, energi potensial pegasnya itu tidak ada. Karena pegas belum mengalami perubahan panjang pegas, sehingga energi potensialnya masih 0. Dari ilustrasi tadi, kita dapat gunakan untuk menjawab soal nomor 5. Bagaimana cara mudahnya untuk menentukan grafik yang mana yang tepat untuk kelima fenomena ini, dari A, B, C, D, dan E. Kita perhatikan dulu kondisi awalnya. Kondisi awalnya itu ada di C. Ingat lagi ya tadi, di kondisi awal, pegas itu tidak memiliki energi potensial pegas. Ya, jadi di posisi C, seperti ini, pegas belum memiliki energi potensialnya. Mengapa seperti itu? Karena energi potensial pegas ada ketika pegas mengalami perubahan panjangnya. Ya, jadi karena di C ini pegas tidak mengalami perubahan panjang, maka pegas belum memiliki energi potensialnya. Nah, di antara pilihan A, B, C, dan D, pilihan yang manakah yang menunjukkan bahwa pada posisi C, energi potensial pegasnya masih bernilai 0? Lihat di A, B, C, dan D. Perhatikan hanya pada posisi C-nya saja. Jika kita lihat pada posisi C-nya saja, maka kita dapat langsung menentukan bahwa jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Nah, di sini di posisi C, pegas belum memiliki energi potensialnya. Ingat lagi ya, mengapa belum memiliki energi potensial pegas? Karena pegas belum mengalami perubahan panjangnya, sehingga pegas belum memiliki energi potensial. Berbeda dengan yang B, C, dan D. Di posisi C-nya ini, pegas sudah memiliki energi potensialnya. Nah, jika kita terjemahkan grafik ini dari posisi A, energi potensial pegasnya paling besar karena perubahan panjang pegasnya paling besar juga. Kemudian, di posisi B, energi potensialnya berkurang. Mengapa berkurang? Karena perubahan panjang pegasnya juga berkurang. Kemudian di C, pegas belum mengalami perubahan panjang, sehingga di posisi C, energi potensialnya masih bernilai 0. Kemudian di posisi D, kembali energi potensialnya meningkat karena pegas mengalami perubahan panjang. Dan di posisi E, energi potensial pegas kembali meningkat karena di posisi E ini, pegas mengalami perubahan panjang yang lebih besar dibandingkan dengan posisi D. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Kemudian untuk soal nomor 6, diketahui sebuah pegas memiliki konstanta pegas sebesar 2 Newton per meter, digantungkan sebuah beban sehingga mengalami pertambahan panjang sebesar 1 cm. Energi yang dimiliki pegas ketika mengalami perubahan panjang tersebut adalah, di sini kita akan menentukan besar energi potensial pegas yang bisa kita tentukan dengan cara EP sama dengan setengah dikali K dikali X kuadrat. K itu adalah konstanta pegas yang nilainya 2 Newton per meter, sedangkan X adalah pertambahan panjang pegas yang nilainya 1 cm. 1 cm ini diubah ke dalam satuan meter menjadi 0,01 meter. Maka kita peroleh seperti ini, setengah dikali 2 dikali 0,01 pangkat 2. Kemudian setengah dikali 2 hasilnya 1, sedangkan di bagian ini 0,01 pangkat 2 hasilnya 0,0001. Maka kita peroleh hasilnya 0,0001 Joule. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah A. Kemudian soal nomor 7, perhatikan, diketahui beberapa pegas memiliki konstanta pegas yang sama sebesar 2 Newton per meter. Dilakukan sebuah percobaan pegas dengan cara pegas digantungi oleh berbagai massa yang berbeda, sehingga mengalami pertambahan panjang yang berbeda juga. Berikut beberapa data perubahan panjang atau delta X dan energi potensial pegas yang terhitungnya. Jadi, terdapat 4 buah pegas, masing-masing pegas digantungi oleh massa yang berbeda, sehingga mengalami perubahan panjang yang berbeda juga, yaitu jika pegas 1 perubahan panjangnya 2 cm, pegas 2 4 cm, pegas 3 8 cm, pegas 4 10 cm. Masing-masing pegas ketika mengalami perubahan panjangnya, maka pegas tersebut diketahui memiliki energi potensial sebesar 4 Joule untuk pegas pertama, 16 Joule untuk pegas kedua, 64 Joule untuk pegas ketiga,
dan 100 Joule untuk pegas keempat. Berdasarkan data di atas, kesimpulan yang tepat adalah, nah di sini kita lihat pilihannya energi potensial pegas berbanding terbalik dengan perubahan panjang pegas, energi potensial pegas berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas, energi potensial pegas tidak dipengaruhi oleh perubahan panjang pegas, atau energi potensial pegas hanya dipengaruhi oleh konstanta pegas. Untuk menjawab soal nomor 7, kita perhatikan datanya. Kita coba perhatikan data di bagian perubahan panjangnya. Jika kita lihat semakin besar perubahan panjang pegas, maka semakin besar juga energi potensial pegasnya. Atau dengan kata lain, perubahan panjang pegas berbanding lurus dengan energi potensial pegasnya. Maka jawaban untuk soal nomor 7 kita peroleh jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 8. Perhatikan gambar A, B, dan C berikut ini. Di sini gambar A, ketika pegas belum digantungi oleh sebuah beban, maka energi kinetik dan energi potensial pegasnya masih bernilai 0. Atau dengan kata lain, pada kondisi awal, pegas belum memiliki energi kinetik atau energi potensial pegas karena belum digantungi sebuah beban. Ketika digantungi beban, pada gambar B, kondisi pegasnya seperti ini. Dikatakan bahwa kondisi pegas ketika digantung oleh beban sebesar 100 gram, pegas dalam keadaan diam. Karena pegas berada dalam kondisi diam, artinya pegas tidak bergerak. Jika tidak bergerak, pegas tidak memiliki kecepatan atau tidak memiliki kelajuan, atau pi-nya sama dengan 0. Akibatnya, karena kecepatannya bernilai 0 atau kelajuannya bernilai 0, maka energi kinetiknya juga bernilai 0. Maka pada grafik, energi kinetiknya seperti ini. Energi kinetiknya bernilai 0. Sedangkan ketika beban dilepas dan pegas bergerak ke atas untuk kembali ke posisi semula, karena pegas bergerak, maka pegas memiliki kecepatan. Ya. Jadi karena pegas bergerak, maka pegas memiliki kecepatan. Karena pegas memiliki kecepatan, maka pegas memiliki energi kinetik sebesar setengah dikali M dikali pi kuadrat. Di dalam soal dikatakan bahwa pada gambar C beban dilepas sehingga pegas bergerak naik. Pada saat itu terjadi pengurangan energi potensial pegas. Lihat gambar C seperti ini. Energi potensial pegasnya berkurang jika dibandingkan dengan gambar B. Di bawah ini pernyataan yang tepat berkaitan dengan perubahan energi potensial pegas yang terjadi adalah: yang pertama, energi potensial pegas berkurang karena hilang. Yang kedua, energi potensial pegas berubah menjadi energi mekanik. Yang ketiga, energi potensial pegas berubah menjadi energi kinetik. Yang keempat, energi potensial pegas berubah menjadi energi potensial gravitasi. Dan yang kelima, energi potensial pegas berubah menjadi energi gerak beban yang dijatuhkan. Di sini, energi potensial pegas, perhatikan pada gambar C, ketika mengalami pengurangan, besarnya pengurangan ini diubah menjadi energi kinetik, ya. Jadi, ketika pegas awalnya diam, pegas memiliki energi potensial yang maksimal. Namun, ketika pegas bergerak, energi potensial pegas ini perlahan diubah menjadi energi kinetik, sehingga pegas dapat kembali ke kondisi awal pegas seperti pada gambar A. Energi kinetik ini digunakan oleh pegas untuk bergerak sehingga pegas kembali pada kondisi awalnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah C. Energi potensial pegas berubah menjadi energi kinetik. Kemudian soal nomor 9. Selama 5 menit terakhir, Budi telah memindahkan meja belajarnya ke sudut ruangan dengan usaha sebesar 1200 Joule. Berapa daya yang dikeluarkan oleh Budi? Nah, di sini kita coba tuliskan dulu yang diketahuinya. Yang pertama, selama 5 menit terakhir. Artinya di sini adalah waktunya. Waktu kita simbolkan dengan simbol T, yaitu sebesar 5 menit. Jika diubah ke dalam sekon atau ke dalam detik, maka kita peroleh 5 dikali 60 detik. Hasilnya adalah 300 detik. Kemudian besar usahanya itu sebesar 1200 Joule. Karena di sini yang ditanyakan adalah daya, maka kita tulis P sama dengan W per delta T. Ini adalah rumus untuk mencari daya. Daya sama dengan usaha dibagi selang waktunya. Karena usahanya 1200 dan selang waktunya itu 300 detik, maka jika kita masukkan diperoleh seperti ini. 1200 dibagi 300. Maka kita peroleh hasilnya 4 watt. Jawaban untuk soal nomor 9 adalah C. Kemudian soal nomor 10, seseorang bermassa 50 kg menaiki tangga yang tingginya 10 meter selama 25 detik. Jika percepatan gravitasi atau G adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka daya yang dihasilkan adalah, nah di sini karena yang ditanyakan adalah daya, kita tulis langsung P sama dengan W per delta T. Pada soal sekilas kita tidak menemukan nilai usahanya. Namun kita tahu bahwa seorang bermassa 50 kg menaiki tangga yang tingginya 10 meter selama 25 detik. Artinya
kita bisa menentukan besar usaha ketika orang yang bermassa 50 kg ini menaiki tangga yang tingginya 10 meter. Caranya kita gunakan konsep usaha sama dengan perubahan energi potensial. Mengapa menggunakan konsep ini? Karena berhubungan dengan ketinggian. Ya, jadi kita menggunakan konsep usaha sama dengan perubahan energi potensial. Maka kita peroleh M dikali G dikali delta H. M-nya berapa? M-nya 50 kg, G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat, dan delta H itu adalah ketinggiannya atau perubahan ketinggiannya ketika orang ini menaiki tangga setinggi 10 meter. Maka jika kita masukkan hasilnya seperti ini. 50 dikali 10 dikali 10. 50 ini dapat dari mana? Ini adalah massa orangnya. 10 ini dapat dari mana? Ini adalah percepatan gravitasinya. Dan 10 yang di bagian ini adalah tinggi dari tangganya. Maka jika kita hitung, diperoleh bahwa usaha yang dilakukan oleh orang bermassa 50 kg untuk menaiki tangga yang tingginya 10 meter sebesar 5000 Joule. Maka kita masukkan ke dalam rumus daya P sama dengan W per delta T. W-nya itu 5000 Joule, sedangkan T-nya atau delta T-nya itu 25 sekon atau 25 detik. Maka kita peroleh 5000 dibagi 25 hasilnya 200 Joule per sekon. Maka jawaban untuk soal nomor 10 adalah B. Kemudian soal terakhir nomor 11, sebuah benda dengan massa M bergerak dengan kecepatan pi selama T sekon. Formulasi yang tepat untuk menyatakan nilai daya benda tersebut adalah, kita tulis lagi, daya itu sama dengan usaha dibagi delta T. Karena di sini kita tidak mengetahui besar usahanya, maka karena usahanya berhubungan dengan kecepatan, kita gunakan konsep W sama dengan delta EK atau usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kalau tadi pada soal nomor 10 itu kita menggunakan usaha sama dengan perubahan energi potensial karena berhubungan dengan ketinggian. Nah, di sini kita menggunakan konsep usaha sama dengan delta EK atau usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya karena berhubungan dengan kecepatan. Ya, jadi kita menentukan usahanya menggunakan konsep ini. Kita ingat lagi, perubahan energi kinetik itu setengah dikali M dikali delta pi kuadrat. Atau perubahan kecepatannya, ya, karena massanya tidak mungkin berubah. Yang mungkin berubah itu kecepatannya. Karena perubahan kecepatannya kita anggap benda yang awalnya diam sampai benda memiliki kecepatan sebesar pi, maka perubahan kecepatannya itu sebesar pi, ya. Jadi dari awalnya diam sampai benda bergerak dengan kecepatan pi, maka perubahan kecepatannya itu sebesar pi. Maka kita peroleh seperti ini, setengah dikali M dikali pi. Perubahan kecepatannya sebesar pi. Ya, di sini nih. Maka kita masukkan saja ke dalam rumus daya. P sama dengan W per delta T. W-nya itu setengah dikali M dikali pi kuadrat. Sedangkan delta T itu adalah waktunya. Di sini waktunya adalah sebesar T sekon. Maka kita masukkan delta T-nya, kita ganti dengan T. Maka kita peroleh hasilnya seperti ini. M dikali pi kuadrat per 2 kali T. Jawaban yang sesuai untuk soal nomor 11 adalah jawaban E. Itulah beberapa latihan soal mengenai konsep energi potensial pegas dan konsep daya. Ini adalah bagian terakhir dari video pembahasan materi usaha dan energi. Kita lanjutkan lagi pada materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.